Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan karena kasih dan anugerahnya saat ini kita dapat memulai ibadah kita. Mari saya undang kita semuanya, baik yang di rumah, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia saat ini. Haleluya Roh Kudus Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
sepenuh hatimu saat ini. Haleluya. Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Roh Kudus. Kami tinggikan Engkau sebab Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, terima kasih ya Roh Kudus. Ya lalabaya ya lalala ya lalabaya haleluya Roh Kudus. Ya lalabaya ya lalala ya haleluya Roh Kudus. Urapi kami saat ini Tuhan, jamah kami saat ini Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya haleluya Roh Kudus. Urapi kami saat ini Tuhan. Urapi kami saat ini Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah kami yang layak disembah. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyembah-Mu saat ini ya Tuhan. Ya Ralabayas, ya Ralabayas. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Urapi kami saat ini Tuhan. Penuhi kami saat ini Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Supaya kami Tuhan, supaya kami lebih lagi menyembah-Mu Bapa. Ya Ralabayas, ya Ralabayas. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Tuhan terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Terima kasih Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu ya Tuhan dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, berikan sorak yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak, kami mau mengagungkan nama-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi kami saat ini. Bahkan yang di rumah juga Tuhan, Engkau curahkan bagi mereka saat ini Tuhan. Supaya mereka merasakan hadirat Tuhan luar biasa memenuhi seluruh keluarga dan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita berikan sorak yang terdahsyat buat Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita saat ini. Haleluya, Roh Kudus. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan
tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakku Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku ya Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku ya Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kehadirat-Mu. Karena kasih karunia-Mu, kami boleh diperkenankan kembali datang bersekutu bersama-sama, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk dilawati dengan kebenaran firman-Mu. Olehnya sebab itu, biarlah Roh Kudus akan mengurapi kami semua,
baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa ada dimanapun kami berada. Terpuji namamu, urapi hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, apa kabar? Tentunya semuanya kabar baik. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Waktu itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Amin. Mari kita duduk kembali, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mau menyimak firman Tuhan bersama-sama. Saya akan memberikan tema pagi ini adalah dipilih untuk diselamatkan. Bukan suatu kebetulan ketika kita menjadi orang Kristen yang percaya pada Yesus. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita. Sebagai orang pilihan Allah, kita harus memahami dengan benar pengertian dipilih Allah. Ada dua hal mengapa Tuhan memilih kita. Kita dipilih Allah untuk hidup dalam rencana dan kehendak-Nya. Kita dipilih dalam rencana Allah dan kehendak-Nya. Apa rencana Allah di dalam kehidupan kita, saudara? Di dalam pembacaan kita tadi bahwa Paulus berkata, akan tetapi kami harus bersyukur, mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Allah memilih kita, kita dipilih untuk diselamatkan. Itulah yang diucapkan oleh Rasul Paulus, diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari maut, diselamatkan dari kebinasaan untuk menerima keselamatan yang kekal. Itulah rencana Allah bagi kita semua. Dipilih untuk dikuduskan di dalam kebenaran, agar kita hidup serupa dengan Allah di dalam kekudusannya. Sebab Ia adalah Allah yang kudus. Seperti di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Allah juga memilih kita untuk memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Mahkota kemuliaan ini diberikan bagi orang-orang yang setia di dalam melayani Tuhan. Maka olehnya sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, mari kita setia di dalam mengiring akan Tuhan. Mari kita setia di dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10c, hendaknya engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kehidupan yang kekal, mahkota yang kekal. Kemuliaan Allah akan diberikan bagi setiap orang yang setia mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Untuk menerima mahkota kemuliaan Allah di dalam ayat yang ke-15 di sana berkata, kita harus tetap berdiri teguh pada ajaran Injil kebenaran yang kita terima secara lisan maupun secara tertulis. Kita harus berpegang teguh kepada Injil yang kita terima selama ini. Injil kebenaran itu adalah ajaran yang benar bagi kita. Harus kita pegang teguh di dalam kehidupan kita. Paulus berkata di dalam Kolose pasal 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menerima suatu mahkota yang abadi, kita tidak boleh melepaskan Injil atau kebenaran yang sudah kita dengar menjadi suatu pegangan teguh bagi kita. Dan jangan sampai iman kita digeserkan, atau dengan kata lain, iman kita berpindah kepada satu kepercayaan lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipilih Allah yang pertama karena Allah mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Rencananya untuk menyelamatkan, menguduskan, dan memberikan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Yang kedua, mengapa Allah memilih kita, saudara? Di sana dikatakan bahwa Ia memilih kita supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Allah memilih kita supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara? Salah satu kehendak Tuhan ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan melalui Injil kebenaran, maka di sana dikatakan kita juga harus berani untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang supaya mereka percaya dan dapat diselamatkan. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu suatu perintah Tuhan. Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus melakukan perintahku. Salah satu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita adalah kita harus melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah pergilah, beritakan Injil. Kita harus berani memberitakan Injil. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19, dia katakan, kamu adalah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
Itulah tugas di mana Tuhan memanggil dan memilih kita. Selain Dia menyelamatkan kita, selain Dia menguduskan kita dan memberikan kita mahkota kemuliaan, maka sebagai umat pilihan Allah, kita juga harus berani memberitakan Injil keselamatan bagi dunia. Agar dunia boleh percaya, kita tidak boleh malu mengakui Tuhan kita, saudara. Kita harus berani menyaksikan kebesaran-kebesaran daripada Tuhan kita. Apa yang terjadi kalau kita malu dan kita menyangkali Tuhan dan kita tidak berani untuk menyaksikan kebesaran Tuhan? Matius pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 33 di sana berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Haleluya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau disangkal Tuhan di surga nanti, saudara, maka kita jangan menyangkal Tuhan di bumi ini. Kita harus berani menampakkan iman kepercayaan kita kepada dunia. Kita harus berani bersaksi bahwa Dia Tuhan yang telah turun ke dalam dunia, mati, bangkit, naik ke surga, dan yang akan datang kembali ke dalam dunia ini. Itu harus kita berani sampaikan kepada dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sudah pergi memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada dunia ini, maka yang kedua, kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Ini menunjukkan satu sikap kita, tindakan kita. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Hidup kita harus menjadi berkat. Yesus berkata, kita harus menjadi garam dan terang. Garam bukan saja memberi rasa bagi masakan, tetapi mencegah kerusakan. Menjadi garam berarti kita harus memberi rasa kepada dunia yang tawar dan memelihara dunia dari kerusakan. Menjadi terang yang memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan untuk menghalau kegelapan dunia agar orang bertobat dan berjalan di dalam terang kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dipilih untuk diselamatkan. Kita dipilih untuk masuk dalam rencana Allah yang indah, rencana penyelamatan Tuhan, rencana pengudusan Tuhan, rencana untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Kita dipilih untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, yaitu melakukan perintah Tuhan dengan berani memberitakan Injil bagi dunia. Dan kita tidak boleh melupakan kasih kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh menyangkal Dia. Kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang bisa membawa hidup manusia masuk di dalam kekekalan. Kita juga harus menjadi teladan di dalam dunia ini. Menjadi garam yang memberikan rasa bagi dunia yang tawar. Memberikan terang bagi manusia yang berjalan di dalam kegelapan, agar mereka melihat terang kemuliaan Tuhan, seperti waktu Tuhan memilih kita dari kegelapan masuk di dalam terang kemuliaan-Nya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, camkanlah firman Tuhan ini. Dia memilih kita dalam rencana yang indah. Bukan hanya kita yang ingin masuk di dalam penyelamatan Allah, yang ingin menerima mahkota kemuliaan Allah, tetapi mari kita memiliki hati
memiliki kerinduan agar semua orang juga dapat menerima keselamatan dan dapat menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita meresponi panggilan Tuhan. Ya, Dia memilih kita untuk menjadi orang-orang yang mau memberitakan Injil Tuhan. Kita harus tetap berdiri teguh pada ajaran Injil kebenaran. Allah memilih saudara dan saya dalam rencana penyelamatan. Allah memilih kita supaya kita terus hidup di dalam kehendak-Nya, bukan di dalam kehendak keinginan daging kita sendiri. Haleluya. Yesuslah kebenaran. Di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia ada kehidupan. Mari kita datang sungguh-sungguh kepada Dia. Pegang teguh Injil yang kau dengar. Pegang teguh firman yang kita dengar. Berdiri teguh. Jangan goyah. Jangan tinggalkan iman kepercayaanmu. Jangan engkau tergeser daripada iman yang kau sudah miliki. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dialah kebenaran. Dialah Tuhan yang Allah yang kita sembah, yang memilih kita di dalam rencananya yang indah untuk menyelamatkan kita. Dia memilih kita untuk dikuduskan agar kita serupa dengan dunia. Dia memilih kita untuk menerima mahkota kemuliaan Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita harus berani menyatakan kebenaran di tengah dunia ini. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang bisa membawa hidup yang kekal. Ku hidup
bisa mengalihkan imanku, dunia tak bisa membawaku jauh darimu, karena ku tahu Tuhanku, karena ku tahu Allahku yang dahsyat. Dia yang mengalir, rohnya mengalir dalam hidup kita, sehingga kita tetap berpegang teguh pada Injil kebenaran. Dunia tidak akan menggeserkan iman kepercayaan kita, karena kita tahu bahwa Yesus Kristus telah memilih kita, menetapkan kita untuk menjadi orang-orang yang menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah memilih kami dari bangsa yang tidak mengenal menjadi mengenal, dari orang yang pastinya dibinasakan maka diberikan keselamatan, dikuduskan untuk menerima mahkota kemuliaan Tuhan. Biar terus kami menjadi orang-orang yang berani menyatakan kebenaran-Mu bagi dunia ini, sehingga dunia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka pula diselamatkan masuk di dalam kemuliaan Tuhan, seperti Tuhan telah menyelamatkan dan memilih kami untuk menerima mahkota kehidupan. Biarlah firman ini menjadi bagian bagi kami Tuhan. Kami tetap mempertahankan Injil kebenaran yang kami dengar selama ini, menjadi pegangan teguh kami, karena Injil kebenarannya itu Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi setiap umat manusia. Biarlah setiap orang menjadi percaya kepadamu. Terpujilah Tuhanku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu, berkati kami semua. Di dalam masa pandemi ini, kami tetap berpegang pada Injil kebenaran Tuhan. Kami tetap percaya pada Injil kebenaran Tuhan, bahwa kami tidak hidup sendiri, kami tidak berjalan sendiri. Ada Yesus Kristus yang menyertai langkah kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan, terima kasih buat hambanya Bu Gembala, Bu Agus yang sudah menyampaikan firman-Nya. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang saat ini. Semakin kita melihat di dalam dunia ini banyak sekali hal yang terjadi, tapi percayalah bahwa firman yang sudah disampaikan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita. Mari saya undang kita semuanya, kita bangkit berdiri. Besar
Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah mengadakan ibadah online saat ini Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi pandemi. Tidak akan mengurangi sukacita dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Tidak mengurangi semangat kami di dalam menyembah akan Tuhan. Terus kami mencari Tuhan dimanapun kami berada. Kami terus membangun mesbah doa kami di hadapan Tuhan dalam keluarga kami, untuk berdoa bagi bangsa kami, untuk berdoa bagi seluruh dunia, agar dunia boleh mengenal Tuhan dan percaya, agar dunia boleh dipulihkan, agar dunia boleh mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang patut disembah, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan dalam keadaan pandemi, di mana kami melihat bahwa kembali virus corona menguasai dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan keadaan bangsa kami, Engkau pulihkan ekonomi, Engkau pulihkan kesehatannya, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami boleh beribadah bersama-sama menyembah Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus. Terutama kota kami Bontang, kami memberkati Tuhan, Engkau akan pulihkan keadaan kota kami Bontang, sehingga dipulihkan kembali kesehatannya. Kami boleh melihat bagaimana anak-anak Tuhan boleh bebas kembali beribadah bersama-sama di dalam bait Tuhan. Engkau mau pakai semua pemerintahan yang ada untuk menjaga keamanan, ketertiban kota kami yang ada. Kami memberkati bangsa kami, memberkati Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, bahkan semua aparat keamanan bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau pakai juga. Dan kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia, berikan hati yang taat tunduk pada pemimpin kami yang ada, sehingga mereka boleh mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan demi kesehatan bersama. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, memberkati jemaat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang terjatuh Engkau angkat. Engkau memberkati ekonomi, usaha, pekerjaan, baik petani, pedagang, beras, swasta, karyawan dan karyawati. Dimanapun mereka mencari nafkah hidup, Tuhan akan memberkati anak-anak kami dalam bidang studi, walaupun saat ini sedang mengikuti online Tuhan. Kami percaya tidak akan mengurangi nilai-nilai mereka, tapi mereka semakin bijak dan pandai, dan mereka berhasil meraih cita-cita. Baik yang ada di kota Bontang, di luar kota Bontang, dimanapun anak kami berada, Tuhan tetap menyertai. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari virus-virus yang ada, sehingga kami boleh sehat dan kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa akan menyertai kita, menuntun kita. Roh Kudus akan senantiasa melingkupi seluruh kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama katakan